Oke, sahabat dan teman-teman semuanya, kembali berjumpa dengan saya di channel Sandi Tani. Di video kali ini kita masih buatkan konten tentang jahe. Seperti inilah hamparan lahan jahenya yang sekarang umurnya sudah genap 4 bulan sesudah tanam. Begitu kita lihat di kamera, tanaman jahenya sudah banyak yang ditumbuhi rumput ataupun gulma. Ini bukannya tanpa alasan pemilik lahan sengaja membiarkan lahan tidak dibersihkan lagi. Itu dikarenakan jahenya sudah terserang penyakit yang menakutkan, yaitu penyakit bakteri. Kita lihat ini tanamannya sudah banyak yang terjangkit penyakit menular ini. Inilah penyakit yang menjadi momok menakutkan bagi petani jahe. Coba kita lihat, seperti ini rimpang jahenya sudah busuk, gejala awal dan batangnya terlebih dahulu menguning. Ini tidak bisa kita harapkan lagi untuk dipanen. Ini masih ada tanamannya yang sehat. Ini kita pastikan dalam waktu dekat akan terinfeksi juga. Ini kemarin waktu umur tanamannya masih 2 bulan, rumpun jahe masih sedikit yang serang penyakit ini. Itu artinya dalam waktu yang relatif singkat penyebaran penyakit ini sangat luar biasa. Ini terbukti rentang waktu 2 bulan saja jahe ini sudah banyak yang terkena penyakit bakteri. Pengalaman kita, meluasnya penyakit ini itu disebabkan intensitas curah hujan yang cukup tinggi, sehingga tanah di sekitar tanaman jahe tergenang air dan tanah menjadi lembab. Sampai saat ini yang kita tahu belum ada obat untuk menanggulangi penyakit ini. Penyakit bakteri berbeda dengan penyakit lain seperti penyakit fusarium. Kalau penyakit bakteri itu busuk rimpangnya berbau. Munculnya penyakit ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor iklim yang kurang bersahabat. Ada lagi faktor media tanah yang kurang steril dan juga faktor bibit. Adapun cara yang biasa kita lakukan untuk meminimalisir penyakit ini itu dilakukan sejak awal pengolahan lahan. Selama pengolahan tanah kita diamkan minimal 3-4 minggu agar hama penyakit mati terkena sinar matahari. Perlunya penaburan kapur pertanian seperti dolomit agar pH tanah menjadi netral. Selanjutnya perlunya drainase, terutama di lahan yang kelembapannya tinggi. Ketika hujan turun, air tidak tergenang di lahan tersebut. Dan begitu juga sanitasi agar tanaman jahe tumbuh subur dan tidak terjadi lagi persaingan dengan gulma, sehingga pupuk yang kita aplikasikan sebagai makanan jahe kesemuanya dapat diserap oleh tanaman jahe. Yang berikutnya melakukan pemupukan seimbang, yaitu pupuk organik dan anorganik. Dengan cara ini tanaman jahe akan tumbuh subur dan sehat. Berikutnya pemilihan bibit yang sehat
dan cukup umur. Itu biasanya di kisaran sekitar 9 sampai 10 bulan. Bibit sebaiknya diambil dari petani langsung agar kita dapat memastikan bibit tersebut bebas dari hama dan penyakit. Untuk berikutnya, buatkan perlakuan perendaman bibit dengan bakterisida dan fungisida agar penyakit yang mungkin menempel di bibit akan mati. Oke, itulah beberapa hal penting yang perlu dilakukan dalam budidaya tanaman jahe gajah. Kita berharap dengan cara ini jahe tetap tumbuh subur dan sehat. Saya kira sampai di sini dulu akhir dari penayangan kita hari ini.